Shalom, damai di hati, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sore hari ini kita akan mengadakan lagi persekutuan ibadah wanita kaum ibu Jemaat Zaitun kolom 1 sampai kolom 22. Adapun peribadatan kita di sore hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Guru Agama Yunita Mamoya Kila STH. Untuk itu, biar kita sekalian akan mengikuti ibadah ini dengan hati penuh syukur, walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sekian dan selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin ibadah Ibu GA Yunita Mamoya Kila STH. Disilakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah kita di sore ini, ibadah wanita kaum ibu aras jemaat, yaitu hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Panggilan beribadah, jemaat diundang berdiri, kita melakukan kasih dari sorga. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kita habiskan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di jalanku ku diiringi.
pengakuan dosa, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Allah kami, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami masih dalam suasana pelaksanaan ibadah wanita kaum ibu aras jemaat di rumah masing-masing. Tetapi kami sungguh percaya dan mengimani bahwa ketika kami mengambil bagian dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan, maka kami mendapat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini, dan kami pun semakin diberi makna tentang apa sebenarnya arti kehidupan kami dalam tanggung jawab sebagai wanita gereja, sebagai ibu-ibu Tuhan yang akan terus berkarya dalam tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bagi keluarga, bagi jemaat, tetapi bagi masyarakat. Saat ini Tuhan, kami datang membawa kehidupan kepadamu dalam pengakuan dosa yang tulus di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Siapakah kami ini? Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami banyak kali bicara tentang kehidupan yang untuk berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sering kali kami tergiur dengan hal-hal yang ada di sekitar kami, yang kadang-kala menyenangkan, walaupun itu hanya sesaat, sehingga kami terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas-tugas kami. Kami kadang-kala tidak setia kepada Tuhan. Karena itu dalam keterbukaan di hadapan kekudusan Bapa, pilihlah kami, lihatlah kehidupan kami, ubah hidup kami untuk berkenan kepada Tuhan. Sambil juga kami terus berupaya persekutuan beribadah memuliakan nama-Mu di rumah masing-masing sebagai wanita gereja, wanita kaum ibu di aras jemaat, akan menjadi satu ibadah memuliakan Tuhan, karena kami telah membawa pengakuan dosa yang tulus kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni kami dalam kehidupan ini. Dengarkanlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dosa kepada-Mu. Amin. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami masih dalam menghadapi gumul dan juang kami tentang situasi dunia dan situasi yang ada di sekitar kami, yaitu pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat kami sebagai ibu-ibu Tuhan yang pada saat ini tengah berada di rumah masing-masing, mengambil bagian dalam persekutuan beribadah yang dilaksanakan sebagaimana program Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat GBI Zaitun, yang kiranya memberi peluang bagi setiap ibu-ibu untuk mengisi kehidupan dalam persekutuan beribadah, tetapi juga bagaimana kami mau diberi lagi pemahaman bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kami dalam ibadah wanita kaum ibu aras jemaat ini. Siapkan kami Bapa, baik pemberita firman, baik pendengar, untuk mampu mengaplikasikan apa kehendak Allah bagi kehidupan kami, apalagi citra sebagai wanita gereja yang terus berjuang menghadapi gumul dan juang, tetapi menjadi tiang doa bagi kehidupan bersama keluarga, jemaat, bangsa dan negara. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita masih dalam perenungan minggu berjalan ini, yaitu Galatia pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bagian Alkitab berbunyi sebagai berikut. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka aku membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadap kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap dalam pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu bagaikan bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku.
Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab Tuhan, memberkati pembacaan firman-Nya yang suci kudus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kesekian kalinya di saat kita sedang dalam masa-masa menyikapi pandemi COVID-19, maka gereja Tuhan terus berusaha memberikan pemahaman bagi persekutuan umat Tuhan, yang di dalamnya kita juga adalah bagian dari umat Allah sebagai wanita kaum ibu di aras jemaat. Sehingga kita pun merasa bersyukur karena kita masih terus diingatkan, ya, kita masih terus diberikan pemahaman tentang kehidupan yang ada. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini, ya, kadangkala mau membuat kehidupan kita semakin dipulihkan, semakin diangkat, semakin diupayakan, diberdayakan, agar kita tidak terlelap dan kita tidak turut dalam kelemahan. Ya, memang kadang-kala problem dalam persekutuan peribadatan, apalagi ketika kita hampir 7 bulan menghadapi COVID-19 ini, kita sudah terlena dengan beribadah dilaksanakan di rumah masing-masing, walaupun memang ada yang siap dan ada yang tidak siap. Ya, dapat dikatakan seperti itu. Ada yang menginginkan kehidupannya terus dibaharui dengan program yang dilaksanakan oleh Komisi Wanita Kaum Ibu, tetapi ada juga yang acuh-acuh atau tidak memberi apa yang menjadi tanggung jawabnya, cuek dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berhadapan dengan satu sorotan tema pelayanan Gemim di minggu berjalan ini, yaitu Gemim Gereja Misioner. Saya mengantar kita pada sebuah cerita tentang kisah seorang kolonel pasukan yang telah diberi sebuah penugasan untuk menaklukkan sebuah kota. Kota itu ada di atas sebuah bukit,
di posisi yang strategis di wilayah peperangan. Ia diberitahu bahwa tugasnya adalah sebuah tugas yang sangat kritis. Jika mereka dapat merebut kota itu, mereka akan memenangkan akan peperangan. Kolonel itu bergerak menuju kota itu. Dalam perjalanan, ia dan para prajurit dihentikan oleh satu tantangan yang pertama, yaitu rawa-rawa yang begitu besar. Dan satu-satunya cara mereka untuk tiba di kota yang menjadi tujuan dari kolonel dan para prajurit itu adalah mereka dihentikan oleh rawa-rawa yang begitu besar. Karena itu ia dan pasukannya berencana untuk menimbun rawa-rawa itu berupaya supaya mereka bisa menyeberang dan bisa masuk ke sasaran yang sebenarnya. Mereka membendung sungai, memenuhi rawa itu dengan tanah, mengeringkan airnya. Pekerjaan itu berlangsung selama beberapa hari atau berhari-hari dan berminggu-minggu, dan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Selama waktu itu mereka bertarung dengan cuaca yang melemahkan tenaga mereka. Dan kadang-kadang juga mereka dimangsa oleh binatang-binatang buas. Tapi akhirnya setelah berbulan-bulan pekerjaan yang sangat-sangat membawa mereka pada satu perjuangan yang luar biasa, rawa-rawa itu dapat tertimbun. Ia mengirim sebuah pesan ke markas bahwa misi mereka tercapai. Tentu saja saudara-saudara, misi sebenarnya belum tercapai. Karena tujuan yang harus mereka lakukan adalah bukan hanya melewati rawa-rawa itu, tapi ada satu tugas peperangan yang akan menjadikan mereka tiba di satu kota, di tempat di mana mau mengalahkan musuh-musuh yang ada. Tapi kadang-kala ketika sasaran yang pertama itu dilalui, orang mulai puas dengan keberadaan yang ada. Padahal mereka akan berjuang lagi. Sehingga banyak menjadi senang dengan apa yang menjadi hasil mereka. Tapi juga berbagai sarana sehingga lupa pada tujuan akhirnya. Saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar tentang penginjilan Rasul Paulus, dia seorang rasul yang luar biasa. Paulus tidak pernah kehilangan fokus tujuan kehidupannya ketika dia dalam pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Ia tidak melupakan misi semulanya atau salah mengira bahwa sarana adalah tujuan akhirnya. Tapi menurut tujuan yang harus dia lakukan adalah dia harus menjadikan tugas penginjilan itu benar-benar membawa hasil dampak yang luar biasa. Karena pekerjaan penginjilan untuk kemuliaan Tuhan, dan itulah yang harus dilakukan oleh Paulus. Ketika kita membaca bagian Alkitab ini, di awal perenungan ini dikatakan, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Misi dia menuju Yerusalem untuk memberitakan Injil walaupun masalah akan menghadangnya. Dan bahaya sudah tentu akan menantikan Paulus dan teman-temannya, karena ia tahu masa depan terletak di tangan Allah. Allah yang menentukan keberhasilan penginjilan. Sehingga tidak menjadikan Paulus terlena dengan apa yang menjadi keberhasilannya. Hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan dengan tujuan bahwa memberitakan kebenaran Injil. Maka itulah nilai yang luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi Paulus dalam penginjilan itu. Dalam menjalankan misi Allah, benar Paulus menemukan hambatan, menemukan tantangan dari orang-orang asal Yahudi yang menuduh Paulus bukan rasul sejati, di mana ia
ia tidak menjalankan ritual keyahudian untuk orang-orang yang non-Yahudi, yaitu tentang aturan, yaitu sunat. Itulah sebabnya Paulus mengajak Titus orang Yunani pergi bersamanya. Adalah untuk membiarkan orang-orang di Yerusalem melihat bahwa ia tidak merasa malu atau takut untuk mengakui ajaran yang senantiasa ia beritakan. Tidak perlu dengan aturan-aturan yang ada, apalagi tentang sunat dalam menjalankan hukum Musa. Dan dia mengakui dan bergaul bersama orang-orang yang tak bersunat. Paulus tidak mengizinkan Titus disunat karena ia tidak mau mengkhianati ajaran Kristus, sebagaimana yang telah diberitakan kepada bangsa-bangsa. Karena ajaran tentang Kristus itulah yang utama bagi Paulus dalam penginjilan itu sendiri. Karena itu ayat 4 mengatakan, saudara-saudara, palsu yang menyelundup masuk ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ini peperangan mereka melawan saudara-saudara yang dikatakan di sini palsu. Ada suatu peperangan antara kita, ada orang-orang yang suka berperang, namun ada juga orang-orang di antara saya dan saudara-saudara sebagai orang besar yang kadang-kala tidak menginginkan ada peperangan karena mereka tidak mau berjuang dalam kehidupan yang ada. Tapi Paulus percaya bahwa peperangan iman akan dihadapi dengan kerja Roh Kudus dalam tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, sebagai rasul Allah, bagi pekerjaan yang senantiasa menjadi tanggung jawabnya bagi umat Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Itu ayat 5. Banyak dari masa hidup Paulus yang dia habiskan untuk berbicara mengenai kebenaran melawan kepalsuan, memberantas kepalsuan dalam kehidupan umat yang menjadi tujuan penginjilan Paulus. Apalagi berhadapan dengan mereka yang mempunyai kedudukan. Kata Paulus dalam ayat yang 9, dan menaik mereka yang dianggap terpandang itu. Mereka yang disebut para rasul, yaitu Yakobus, Kefas, dan Yohanes, yang dipandang sebagai sosok guru jamaat. Dalam ayat 9, ayat 6 dan ayat 9. Kadang-kala misi Injil berhenti ketika berhadapan dengan mereka yang berpengaruh. Orang-orang yang belajar, banyak belajar atau firman, tapi kehidupan mereka jauh dari apa yang menjadi harapan Allah dalam kehidupan mereka. Tapi Paulus tidak pernah menganggap hal itu adalah sebuah tantangan. Tetapi peperangan iman semakin membawa dia pada satu kehidupan untuk maju berperang melawan kepalsuan kehidupan umat yang ada, yang hanya mementingkan diri, hanya mementingkan apa yang menjadi jabatan mereka, apa yang mementingkan kedudukan mereka. Tapi Paulus tetap bekerja dalam kehidupan siang dan malam, berupaya memberi makna tentang arti kehidupan yang dijalani dalam tanggung jawab iman. Dan itu adalah sebuah prestasi yang tidak saja membuat dia merasa bangga, ya? Tetapi dia percaya apa yang dia jalankan adalah karena panggilan pelayanan untuk memberitakan kabar tentang Yesus Kristus dalam kehidupannya sebagai rasul Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian Alkitab ini saya mengajak bagi kita sekalian ibu-ibu Tuhan untuk memeriksa diri kita. Ketika kita dikatakan di sini sebagai gereja yang misioner, berarti tidak hanya secara pribadi, tetapi sudah berada jauh lebih tahun-tahun sebelum para misioner yang
Pasai Injili di Minahasa telah membuahkan hasil yang luar biasa, berbicara mengenai misi, dan hal itu perlu berarti mengarah keluar, dalam dan luar Benim, luar biasa penginjilan gereja Pasai Injili di Minahasa ketika penginjil Ridel dan Suarso membawa itu ke tanah Minahasa, dan Gemim tidak berjalan di tempat. Gemim maju dengan program-program pelayanan yang ada, dan saat ini kita telah berada di Gemim bersinode yang ke-86 tahun. Bagaimana karya-karya Gemim itu dalam kehidupan yang ada, penginjilan gereja Pasai Injili di Minahasa, termasuk juga bagaimana kita sebagai wanita gereja adalah bagian daripada persekutuan gereja Pasai Injili di Minahasa. Ya. Apa yang mau kita lakukan saat kita menyikapi kehidupan Paulus yang luar biasa, memberi contoh dalam perjalanan penginjilan yang ada. Nah, kalau kita mengadakan peribadatan wanita tolong ibu yang diprogramkan sebelum juga kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, 1 bulan kita laksanakan 2 kali beribadah. Maka kita pun berupaya saat semua peribadatan itu tidak dijalankan, apalagi di Bipra, tetapi wanita tolong ibu mampu untuk melakukan itu walaupun ibadah itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Bagaimana kita sebagai misioner, pembawa berita Injil Yesus Kristus sebagai wanita gereja? Apa makna daripada firman ini? Mampukah kita menjadi seperti Paulus, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, tetapi dia tetap maju untuk melakukan memberitakan Injil tentang Kristus? Nah, ibu-ibu menjadi sasaran daripada firman Allah. Kita yang beribadah di rumah masing-masing. Program Komisi Wanita Kaum Ibu menjadi satu hal untuk lebih membuka wawasan iman bagi kita sebagai wanita gereja. Karena memang masa pandemi ini luar biasa yang kita hadapi. Walaupun gereja itu sudah dibuka, tapi banyak orang masih suka beribadah di rumah. Karena ada orang yang bilang kalau di rumah biar yang ganti boleh. Biar sementara ibadah, minum kopi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita juga menjaga kesehatan kita karena situasi sekarang. Tapi mari kita berupaya untuk melakukan. Kalau kita beribadah di rumah, lakukan itu sebagai ibu-ibu Tuhan. Wanita kaum ibu, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing ini berusaha supaya boleh 50% dari wanita kaum ibu yang mengambil bagian dalam ibadah, karena cuma buka YouTube, ya, daripada orang pakai itu kuota itu cuma untuk memamerkan, cuma untuk mau menjadikan hal-hal yang kita posting itu adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak bermakna. No, kalau kita beribadah, orang buka YouTube cuma sampai 1 jam kita beribadah, tapi juga ada kemudahan melalui TV kabel. Kita mengambil bagian dalam ibadah, karena pernah saya melihat di postingan-postingan yang ada ibu-ibu saat beribadah pukul 5 sore, di saat ibadah wanita kaum ibu, dia memposting makanan-makanan yang dia bikin di rumah. Bukan memposting ibadah, tapi yang dia posting adalah memamerkan makanan apa yang akan dia makan dan keluarga. Mari lebih membawa wawasan bagi kita ibu-ibu. Mudah-mudahan iman kita semakin diperdaya untuk berusaha berupaya bagaimana kita menjadikan hidup kita bermakna. Apalagi menjadi ibu-ibu Tuhan. Kalau orang menyanyi itu Mars wanita gereja ini dikatakan, hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Banyak ungkapan-ungkapan, jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Ya? Bagaimana kita menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini? Menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, pendamping suami, membawa kehidupan keluarga yang selalu digumuli sebagai tiang doa dalam keluarga.
Ya, jangan orang sebagai ibu-ibu dikatakan yang doa orang anak yang sebaiknya 4 orang. Mama berdoa kalau makan. Ya, jangan orang cucu yang tegur atau orang. Mama kalau mau tidur mesti berdoa. Kadang-kala ketika kita tidak terbiasa dengan hal itu, berdoa tidur kurang bangun di pagi. Karena kita tetap fokus pada tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Program Ibadah Kaum Ibu lebih memberdayakan kita sebagai ibu-ibu, diasah kembali kehidupan kita sebagai ibadah gereja. Kita mampu menjadi teladan, mampu menjadi tiang doa dalam setiap kehidupan keluarga, jemaat, di mana kita berada dan di mana kita pergi dalam kehidupan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ada kasih betul. Jadi seperti Paulus menghadapi kehidupan jemaat Galatia, dia tidak takut. Banyak pemerintah yang katakan palsu, tetapi dia tidak takut, dia tidak gentar. Karena dia percaya penginjilannya adalah untuk Tuhan. Nah, orang ini mari orang ambil waktu. Mudah-mudahan kita akan terus berupaya di ibadah yang programkan ini. Sampai kapan kita memprogramkan ini? Mari kita fokus pada persekutuan beribadah. Ya, jangan orang horas ibadah. Orang justru tidak berupaya melakukan ibadah itu. Ya, Tuhan akan memberkati kita, menjadikan kehidupan kita bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan sambil kita melakukan kasih Tuhanku lembut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Tuhan memberikan kami kesempatan sebagai wanita kaum ibu aras jemaat, boleh melakukan tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan peribadatan yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak pernah berhenti memberi penguatan iman bagi kami. Di saat kami menghadapi kesulitan kehidupan, di saat kami diperhadapkan dengan satu tantangan dan persoalan yang ada, kami semua merasakan bahwa tidak pernah berkesudahan kasih-Mu ya Tuhan Allah
selalu baru setiap hari, dan itu kami nikmati. Ketika juga pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan boleh memahami bagian firman-Mu. Banyak hal yang menjadi harapan-harapan firman boleh menjadi penguatan iman bagi kami di saat kami diperhadapkan dengan kehidupan karena situasi pandemi COVID-19 ini. Paulus mengajarkan kami tentang arti ketaatan dan kesetiaan, walaupun harus diperhadapkan dengan tantangan, tetapi Paulus maju dalam pemberitaan Injilnya, karena dia yakin bahwa Kristus Yesus yang menjadi pusat pekabaran Injil itu akan mengokohkan dia, akan menguatkan dia, akan memampukan dia mengalami kehidupan kemenangan bersama di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagai wanita gereja, ada banyak tanggung jawab kami dalam tugas-tugas yang ada, terutama bagaimana kami menjadi istri pendamping suami, bagaimana kami memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk selalu berupaya ada damai dan sukacita, ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, lebih khusus dalam persekutuan suami istri, orang tua, anak-anak dalam kehidupan yang ada. Biarlah kami sebagai istri, sebagai mama akan terus berusaha memaknai, tapi juga bagaimana memanage setiap keadaan yang ada demi untuk tugas dan tanggung jawab sebagai ibu-ibu Tuhan, bagi keutuhan, bagi pertumbuhan iman orang-orang yang ada di sekitar kami, lebih khusus anak-anak kami yang membutuhkan begitu banyak hal menjadi peran sebagai istri, sebagai mama bagi kehidupan yang ada. Diberkatilah kiranya ya Tuhan, supaya hidup kami tetap terpelihara di dalam kasih-Mu. Saat ini kami berdoa untuk program tanggung jawab pelayanan yang ada di Wanita Kaum Ibu Aras Jemaat. Walaupun program yang menjadi tanggung jawab kami di tahun 2020, kami menghadapi COVID-19 ini sudah hampir 7 bulan. Yang kadang-kadang program itu tidak terlaksanakan, tetapi yang pasti tetap berupaya apapun yang mau dilakukan. Kami juga mampu untuk berbuat, terutama dalam mengambil bagian dalam ibadah-ibadah seperti ini. Ya Tuhan, berkati Komisi Wanita Kaum Ibu, mulai dari Penatua Wanita Kaum Ibu, Ibu Norma Besti Regar. Biarlah kiranya kehidupan hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab bagi Wanita Kaum Ibu bersama dengan Komisi Wanita Kaum Ibu, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara sampai pada anggota-anggota komisi yang ada, tapi juga seluruh UPK yang ada di kolom 1 sampai kolom 22, juga seluruh wanita kaum ibu yang ada. Kami serahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semakin mempererat kehidupan bersama, walaupun itu harus dilakukan mungkin hanya melalui WA, tapi juga ada ucapan-ucapan atau program-program lainnya. Kami yakin semua itu sebagai tanggung jawab dalam pelayanan. Buatlah kehidupan kami menjadi orang-orang ibu-ibu Tuhan yang mampu mengisi kehidupan ini, supaya kami menjadi ibu-ibu yang taat dan setia dalam kehidupan ini. Diberkatilah kiranya apa yang menjadi tanggung jawab Komisi Wanita Kaum Ibu
tapi seluruh PK dan seluruh anggota wanita kaum ibu. Kami berdoa ketika kami dalam masa-masa menghayati akan hari ulang tahun kami bersinode yang ke-86, gereja yang bertumbuh, gereja yang semakin maju. Itulah menjadi sasaran berita sukacita, pemberitaan bagi kehidupan warga gereja dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkati koordinator pelaksanaan ibadah di hari Jumat ini, bagi Komisi Wanita Kaum Ibu, baik Ibu Steri, Palangitan Soang, dan juga Ibu Selvi Nayuan semua yang boleh melibatkan diri dalam pelaksanaan ibadah ini, Tuhan, kami serahkan hidup mereka kepadamu dan keluarga masing-masing. Demikian juga pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke desa dan kelurahan. Diberkatilah kiranya ketika kami masa pandemi COVID-19 ini, upaya-upaya untuk menghentikan akan virus corona ini, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk kami selalu ingatkan bahwa protokol kesehatan itu tetap kami ingat dan jalani. Memakai masker ketika keluar dari rumah, mungkin juga dalam rumah. Menghindari kerumunan, cuci tangan di air yang mengalir, sehingga menjadikan kami terhindar dari virus corona dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah, Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, jauh maupun dekat, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Diberkati persembahan yang sudah kami berikan, boleh mencukupkan pelayanan bagi gereja Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kami. Hanya kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Paskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri kita menutup ibadah ini. Kita melakukan mars wanita gereja. Yesus pusat hidup kita, tersinggah segala
berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, demikian ibadah wanita kaum ibu alas jemaat selesai, kami serahkan kepada komisi. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah persekutuan ibadah wanita kaum ibu Aras Jemaat kolom 1 sampai kolom 22 di sore hari ini telah selesai. Boleh berjalan dengan begitu baik karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita menjadi ibu-ibu yang lebih bijaksana lagi, tebar kasih dimanapun kita pergi dan berada, lebih khusus di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Demikian, dan selanjutnya kami bersyukur, berterima kasih untuk Ibu Guru Agama, Ibu Yunita Memoya Kilala STH yang sudah menjadi kadir kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam layanan di tengah kehidupan keluarga Memoya Kilala bersama suami, anak dan cucu, dan dimanapun pergi dan berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga kami berterima kasih kepada Ibu Selvi Nayawan semua yang menjadi tanggung jawab di sore hari ini. Persekutuan ibadah kita boleh selesai dengan baik. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga. Demikian juga dengan keyboardis kita, Bapak Stanley Lantu. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga melayani lewat talenta yang ada, dan lebih khusus lagi kepada pemuda Dewa kan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah senantiasa menjadi saluran berkat buat persekutuan ibadah seperti yang sudah kita lakukan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.